Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eda Rizky Wulan Suci, Guru Produktif Tata Kecantikan Kulit dan Rambut SMK Negeri 1 Pogalan. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring pada mata pelajaran Rias Wajah Korektif materi Rias Wajah Psikatri pada siswa kelas 11 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Berikut video hasil dari ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Lihat ya. Bagus, semua sudah rapi, silakan duduk. Untuk memulai pembelajaran kali ini, saya minta tolong untuk ketua kelas memberikan doa dulu ya. Doa siap, doa mulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini masuk semua? Masuk ya. Doanya langsung saya isi. Nah, anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran kali ini, kalian pernah tahu ini siapa? Pernah. Siapa ini coba? Siapa yang pernah Sintan? Mas Oping. Yang lainnya sudah tahu kalau itu Mas Oping. Atau jangan-jangan kalian cuma tahu namanya saja tapi beliaunya belum tahu. Ya. Mas Oping ini adalah salah satu perias yang paling terkenal untuk saat ini di Trenggalek. Bahkan di area Jawa Timur, Jawa Tengah itu beliau sudah sangat terkenal sekali. Kenapa kok bisa terkenal? Ya memang karena usaha kegigihannya beliau. Jadi beliau itu awalnya adalah seorang pelukis. Nah terus kemudian dia pendidikannya juga cuma setara SMA. Tapi dia bisa sukses, kenapa? Karena dia bisa membaca pasar. Kalau di Trenggalek dia hanya menjadi seorang pelukis, dia tidak mungkin bisa terkenal. Tapi karena dia bisa melukis, akhirnya dia mengecat nih, akhirnya dia menerapkan ilmunya ke dalam dunia rias. Dan alhamdulillahnya banyak orang yang suka. Padahal dia pendidikannya hanya SMA ya. Dan nanti sampean kan pendidikannya SMK kejuruan. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 itu kalian diajarkan tentang ilmu kejuruan. Jadi harapan dari saya adalah kalian bisa mencontoh beliaunya. Kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Karena apa? Ilmu yang kalian dapat itu jauh lebih banyak daripada Sofi. Yuk, masih semangat? Biar tambah semangat. Siapa yang biasanya goyang TikTok di sini? Anggun. Ya, Anggun. Tak tahu Anggun, masih ketipan Anggun. Sudah siap? Sudah. Ya, Anggun, silakan silakan ya Anggun. Teman-temannya. Fokus. Betul sekali.
sekali. Nah, untuk ini, ya, pernahkah kalian mengamati riasan wajah di mana wajah model terdapat bekas jerawat, kemudian bekas luka dan bekas jahitan? Pernah enggak? Pernah. Coba temanmu sampingnya ada enggak yang kayak gini? Nah, ada ya? Ada. Tapi kebanyakan sekarang masih sudah glowing. Kenapa? Karena sudah pakai kosmetika, skincare. Nah, coba ini ada enggak yang pernah melihat ini? Saya dulu kemarin juga saya wajahnya seperti itu, tapi pas dia sekarang hilang. Wow, tuh. Terus ada lagi? Coba begini. Saya juga pernah lihat kakak saya pas waktu lawanan itu sebenarnya kan ada bekas jahitan. Nah, pas lawanan itu jahitannya hilang. Wah, jadi cantik sekali. Iya. Ya, silakan duduk. Nah, terus kalau ini, menurut kalian, ini apa ini? Bagaimana cara untuk menutupi kelainan wajah tersebut untuk membuat rias supaya terlihat sempurna? Ini kan dia apa ini menurut kalian? Ini kan seperti tanda lahir kan? Iya. Nah, dia dilihat dari cantik seperti ini. Menurut kalian caranya bagaimana? Yang bisa? Lanjut. Dengan memakai foundation yang tebal. Tuh, terus ada lagi? Saya Kan? memakai concealer di bagian lukanya saja. Terus sekali. Nah, sebelum kita masuk juga, kenapa Bapak Bu tidak menanyakan ini terus dari tadi menanyakan soal luka, soal kelainan? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu kalian harus bisa nanti selama proses pembelajaran kalian harus bisa melakukan diagnosa. Dari kelas 1 dulu sudah pernah kan melakukan diagnosa? Diagnosa itu penting atau tidak? Penting. Kemudian kalian harus mampu melakukan rias wajah cikatri. Nah, ini cikatri ini. Ya. Kemudian, nah, pada pembelajaran kali ini yang kalian pelajari yaitu tentang materi pengetahuan rias wajah cikatri. Lalu alat dan kosmetika yang digunakan, kemudian mampu berpikir kritis tentang cara mendiagnosa dan melaksanakan rias wajah cikatri. Jadi diagnosa itu mesti untuk perawatan wajah, untuk rias wajah, kemudian perawatan tangan dan kaki itu harus lancar. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian, setiap hari kita melakukan penilaian ya. Jadi ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu saya lihat dari cara duduk kalian, cara berkomunikasi kalian dengan teman sebangku atau di sampingnya, kemudian tanggung jawab kalian terhadap tugas yang diberikan, kemudian keterampilan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah rias wajah cikatri. Cikatri ya, bukan sikatri. Cikatri itu apa? Cikatri adalah rias wajah yang digunakan untuk menutupi bagian yang kurang sempurna, besar, ya, wajah yang terluka dan sebagainya. Ini tadi, ini apa? Andalanya tidak hanya di tubuh, tapi ada juga yang di wajah. Yang masuk ke rias cikatri itu pada tubuhnya seperti apa, Bu? Andalanya seperti apa? Yang jumlahnya agak lebar. Kalau cuma satu titik itu bukan termasuk cikatri. Kemudian jerawat meradang. Jerawat di sini kriterianya dia meradangnya banyak, bukan hanya cuma 1, 2, 3 ketika kalian menstruasi. Kemudian hiperpigmentasi. Sudah tahu hiperpigmentasi itu bagaimana? Bagaimana titik kalau hiperpigmentasi? Muncul Zat-zat hitam, ya, baik zat hitam atau juga yang zatnya warnanya merah. Bekas luka. Nah, kemudian bibir sumbi, pernah tahu? pernah. Mungkin tetangga kalian aja ya, Iya. Kenapa Pak dikatakan sikatri? Biasanya orang yang bibir sumbi itu kan beliaunya operasi. Nah, ketika operasi berarti kan ada penanganan di area sini. Thailand ini sebabnya apa, Bu? Kalau Thailand itu sebabnya adalah keturunan. Nah, kemudian kriteria rias wajah cikatri lainnya yang pertama bentuk wajah yang
Lip liner pernah menggunakan? Ini menggunakan untuk membentuk bibir. Bisa kayak tadi orang yang memiliki bibir yang sumbing, kita buat bentukan yang lipstick. Lipstick di sini fungsinya untuk apa? Untuk pewarna bibir. Digunakan untuk dress up. Nah, ternyata lipstick juga bisa digunakan untuk menutupi bagian yang tidak sempurna, seperti tadi tanggal lahir itu warnanya hitam. Ya. Nah, kalau kita langsung pakai foundation kan tidak mau berwarna, dia pasti akan tetap abu-abu, tidak mau warnanya kayak kulit. Caranya gimana? Kita menggunakan lipstick dulu. Jadi diaplikasikan lipstick menggunakan tangan, diratakan, baru kita timpa foundation. Nah, selanjutnya kuas make up ini sering sekali kalian gunakan, digunakan untuk membuat bayangan video. Kemudian apa ini? Biasanya dipakai apa? Mengaplikasikan foundation. Di sini juga digunakan untuk mengaplikasikan concealer. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini coba perhatikan dulu tentang teknik Kataria Cikari untuk bekas jerawat. Nah, silakan perhatikan dulu. Nah, ini orangnya jerawatan. Pertama, aplikasikan primer atau pemberat. Kemudian concealer. Nah, kalau kita biasanya concealer digunakan setelah foundation. Kalau untuk sebagai itu sebelumnya. Nah, kemudian aplikasikan juga sabun. Sabun harus apa? Harus tebal saja. Kemudian tidak pakai juga jangan lupa. Nah, apa ini? Alis. Alis harus dikoreksi, ya. Kemudian dirapikan lagi. Setelah itu kita menggunakan powdernya. Bisa kalian langsung menggunakan alis asli, alis langsung, atau bisa menggunakan powder. Bisa juga menggunakan yang sekarang kami maksudnya alis yang bentuknya gel itu. Ya. Nah, kemudian ini apa? Eyeshadow. Eyeshadow di sini pengaplikasiannya kita menggunakan warna-warna yang natural. Kenapa kok tidak mencolok? Karena untuk rias wajah Cikari itu riasannya dia natural, tidak untuk pambungan wajah. Nah, anak-anak, ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara menutupi. Tapi ibu tidak melakukan semuanya. Ibu hanya mencontohkan sedikit saja. Nanti silahkan kalian kembangkan, kalian buka HP-nya, bisa digunakan untuk browsing. Caranya yang tepat itu seperti apa? Teknik yang terbaru. Nah, itu ya. Nah, untuk persiapan pertama kita persiapan pribadi. Persiapan pribadi itu seperti apa? Kita menggunakan baju kerja yang rapi. Kemudian tidak boleh menggunakan biasanya saya lepas. Nah, ini kenapa kok harus dilepas? Supaya tidak melukai model-model. Nah, kemudian tadi sebelum masuk ke sini modelnya kita bersihkan dulu wajahnya sesuai dengan kriteria wajahnya. Karena dia berjerawat, berarti kriterianya dia berminyak. Jadi tadi ibu sudah membersihkannya dengan kosmetika apa? Kita membersihkan dengan kriteria wajah berjerawat. Nah, pertama kita aplikasikan pelembab. Nah, ya. Nah, pelembab dulu semuanya merata searah jarum jam. Ya. Kemudian bagian berjerawatnya di mana? Tadi sudah didiagnosa dulu. Bagian jerawatnya, oh ternyata Mutia ini jerawatnya ada di bagian sini saja. Kemudian area sini ada pigmentasinya tapi sedikit.
mungkin dalam sehariannya tidak menggunakan saksi. Nah, jadi ini ada sedikit, kemudian area sini juga jerawat. Pertama apa? Kita harus menggunakan concealer. Nah, caranya bagaimana? Kita potol dulu bagian sini yang berjerawat. Nah, kita aplikasikan sedikit. Kemudian area sini. Kemudian ini juga. Kita pertama ratakan pakai tangan dulu. Baru setelah itu kita gunakan gigi seperti biasa. Kemudian kita aplikasikan apa lagi? Posisi perias ada di sebelah kanan, tidak boleh duduk dan tidak boleh posisinya terlalu dekat dengan wajah. Kita lakukan aplikasi untuk perias kanan dulu. Apakah ini harus tebal untuk kalian? Iya. Biar apa? Ini kondisinya betul harus tebal. Biar dia bisa mengcover atau melakukan kamuflase di wajahnya untuk menutupi bagian yang tidak sesuai. Saya pakai separuh dulu ya. Mungkin ada yang tanya dari sini. Anggun, silakan pilih Anggun. Sekarang itu kan musim foundation mixing dan dibakar itu adanya membuat kondisinya lebih padat dan tidak geser. Itu apa benar? Saya itu mau mencoba itu masih Nah, untuk foundation mixing sudah pernah lihat kan di Instagram, di YouTube. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja karena itu adalah pengembangan dari ilmu kecantikan. Tapi ketika kamu menggunakannya juga harus sesuai dengan SOP. SOP-nya bagaimana, Bu? Karena itu kan dibakar. Nanti kita menggunakan api. Cara pembakarannya itu harus jauh dengan modern. Nah, terus ketika pengaplikasiannya, kalau kosmetika ini kan kita posisinya kosmetikanya dingin kan? Nah, karena dingin kita bisa langsung mengaplikasikan. Nah, kalau kosmetikanya dibakar otomatis kan panas. Kalau panas langsung diaplikasikan kan juga bahaya. Jadi kita harus tunggu agak hangat, dingin, tidak boleh dingin banget, juga tidak boleh panas banget. Nah, tujuan dari mixing tadi adalah kosmetikanya kan menjadi hangat. Nah, pori-porinya yang tadi kecil ini ketika mau diaplikasikan kondisinya hangat, dia akan membuka. Otomatis kondisinya dia akan meresap ke pori-pori, akhirnya dia akan mengunci. Nah, ketika mengunci, berarti kan kondisinya bisa bertahan lebih lama. Itu ya. Nah, ini untuk lipatan hidung jangan lupa nanti agak diberikan. Nah, kita separuh saja. Wajahnya sudah tercover kan? Iya. Nah,
Kemudian nanti kegiatannya pertama kalian diagnosa, ya. Di situ kan ada, di sini kan ada alat yang harus dipakai. Nanti silakan kalian browsing dulu. Kira-kira pasiennya ini masuk apa? Nah, kemudian nanti kalian pulpennya jangan lupa sudah di pulpennya. Kemudian silakan kalian diagnosa, kemudian tuangkan di sini. Ditulis saja keadaan kulitnya bagaimana, kriteria apa, jenis kulitnya apa, warnanya apa. Nah, kemudian nanti yang kedua kalian membuat jersey-nya di sini. Jelaskan langkah kerja selama melaksanakan itu. Pertama pembersihan, kemudian menyamarkannya di kondisi saja. Nah, terus sampai ke alis saja, biar nanti ketika kalian presentasi modelnya tidak pucat. Dikasih lipstik tidak apa-apa, sedikit saja. Oke ya. Nah, kemudian setelah presentasi nanti saya harap kalian yang lainnya itu yang aktif bertanya, karena tadi apa sudah jelaskan kalau ada penilaian di setiap pembelajaran. Sudah? Yang satu silakan mengambil modelnya, kemudian yang satunya silakan disiapkan tempatnya sampai yang rapi. Yang satunya menulis ini isinya, ya. Ditulis nama lengkap sama mesinnya. Kalau hafal tidak apa-apa. Sudah? Modelnya bersilakan untuk duduk. Sudah? Modelnya dibenerin untuk jilbabnya, kemudian diberi headband, diberi cape. Jangan lupa diagnosa dulu, tulis nama modelnya. Kalau mendiagnosa berarti sekarang silakan lakukan diagnosa dulu. Menurut kelompok kalian hasilnya bagaimana? Ini ya, di area sini ya. Tulis saja. Ini wajahnya di sebelah. Ini ternyata kondisi masalahnya adalah wajah ini. Kosmetikanya apa? Kalau kalian kesusahan, boleh kalian browsing menggunakan handphone. Sudah? Kalau sudah, bisa yang sudah selesai diagnosa
Ini ya, alisnya kurang. Ya, tapi untuk mengcovernya sudah. Ini kelompoknya Anggun sama Maria. Ini kelompoknya Trita. Ini konsilernya terlalu. Ya, karena waktunya kalian sudah habis dan KPD-nya juga sudah selesai. Sekarang siapa yang mau presentasi? Ya, kelompoknya Titi boleh maju ke depan dua-duanya, terus modelnya duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil kelompok kami. Jangan ditutupi hasilnya modelnya biar terlihat. Kondisi kulit wajah model kami adalah berjerawat. Terdapat beberapa bekas cacat dan bekas jerawat. Tipe kulitnya kombinasi. Kosmetika dan alat yang digunakan yaitu lip cleanser untuk membersihkan wajah, pelembab, concealer, foundation, pensil alis, shaving, dan lipstick. Alatnya kuas atau brush, spons atau tidak. Kemudian langkah kerja selama melakukan proses menyamarkan dan wajah. Yang pertama, membersihkan wajah sesuai dengan kondisi kulit wajah menggunakan lip cleanser. Yang kedua, mengaplikasikan pelembab di area-area tertentu. Yang ketiga, mengaplikasikan concealer pada bagian wajah yang berjerawat. Kemudian aplikasikan foundation yang tebal menggunakan spons makeup dan dilatakan. Yang kelima, mengaplikasikan shading pada hidung agar terlihat lebih mancung dan pipi agar terlihat lebih lurus. Yang terakhir, mengaplikasikan rambut dan badan. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya berdiri yang bertanya, sebutkan namanya. Saya yang mencatat. Abigail Sofian. Kenapa concealer itu harus lebih terang daripada warna kulit? Ya, Abigail, saya akan menjawab pertanyaan. Supaya cacatnya tidak terlihat untuk menutupi cacat. Nyamarkannya mana? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, jika tidak kami akan menutup presentasi. Jelas, belum ditutup. Tadi Abida bertanya, kenapa kok harus menggunakan warna yang lebih terang? Tadi kelompoknya Titi menjawab, biar hasilnya tidak terlihat. Nah, itu betul. Jadi, concealer itu warnanya harus lebih terang. Supaya apa? Untuk menyamarkan bekas lukanya. Tadi kan dia ada bekas jerawat, kemudian ada juga bekas cacat. Nah, itu digunakan untuk menyamarkan. Kalau warnanya lebih gelap apa boleh Bu? Tidak menyamarkan, tapi dia akan malah menimbulkan warna. Itu Abida sudah paham? Yang lainnya sudah paham? Kalau sudah, silakan ditutup kelompoknya Titi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok ya kan, dari sini kalian sudah paham benar kan untuk yang kerja psikiatri? Ya. Nah, kemudian seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada penilaian pengetahuan dari apa? Dari kuis. Dan di sini Ibu punya hadiah untuk kalian. Kalian apa toh? Ya. Ini ada kue untuk kalian. Tapi makannya nanti setelah selesai pelajaran. Coba ini untuk kasus pertama, bagaimana cara menutupinya? Di sini kan ada bekas jerawat. Ya, ayo siapa yang mau? Siapa dulu? Anggun dulu. Itu menutupinya dengan concealer dan memakai foundation yang cukup baru. Tuh sekali. Ada yang lainnya?
aja. Yuk beri tepuk tangan ke Anggun. Kemudian yang kedua, kosmetika dan alat yang digunakan untuk menyamarkan bekas jahitan dan membentuk bibir kembali. Diaplikasikan concealer dan bibir lainnya. Oke, berarti bibirnya dibentuk lagi kan? Iya. Ada yang lainnya? Tidak ada? Yuk beri tepuk tangan. Jadi seperti yang kalian lakukan tadi, kebetulan ibu tidak menyuruh kalian untuk mencari model dengan kriteria wajah Sumi, karena apa, saya tahu ketika kalian saya sendiri ini kan kesusahan dan akhirnya nanti kalian malah tidak masuk. Nah, dari materi yang diberikan tadi, menurut kalian apa itu rias wajah Cikatri? Apa saja alat dan kosmetika yang siapa yang bisa? Amelia, boleh? Saya rias wajah Cikatri adalah rias wajah yang digunakan untuk menutupi bagian yang kurang sempurna. Tuh, ada lagi? Yang lainnya, Atika? Digunakan untuk menutupi kekurangan. Atika belajar lagi ya, yang lebih fokus. Yuk, Amelia lagi ya, cepet dua, yang lainnya belum dapat. Dan kemudian ini ada kasus. Nah, siapa yang bisa mengidentifikasi gambar di samping ini tadi sudah pernah muncul. Ini apa? Tanda lain. Terus kemudian ini cantik, gimana cara riasnya? Titin. Pada bagian itu tanda lainnya dikasih concealer, lalu dikasih foundation yang tebal, dikasih setting dan Tuh, ada lagi? saya Tuh, banyak ya. Sebelum dikasih concealer dikasih lipstick. Betul sekali. Ini Juana, ditepuk tangan. Sisa satu. Biasanya beda. Nah, ini kosmetika yang tepat apa? Ini kasusnya dia jerawatnya parah, kemudian jerawatnya timbul di sini. Nah, dia menurut kalian apa? lipstick dan concealer Diapakan titiknya? dengan wajah dan jerawatnya. Tuh, Cindy. Jasanya beda. Ini Cindy sama kotaknya sekalian. Jadi, kosmetika yang digunakan dan kita tidak menjauh dari seputaran kosmetika ya, concealer, kemudian ada lipstick, kemudian ada lip liner. Nah, itu kosmetika yang digunakan untuk rias wajah Cikatri. Nah, Cikatri itu apa? Jadi tadi kan ibu membahas bahwa Cikatri itu adalah rias wajah yang digunakan untuk menutupi kekurangan. Kekurangannya apa? Seperti bekas-bekas, jerawat yang menadang, bukan jerawat saja. Kemudian ada bekas jahitan, tanda lahir dan sebagainya. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, dari pembelajaran hari ini coba ekspresinya gimana? Nah, kecuali Atika karena dia hari ini tidak Fokus. untuk tugas minggu depan kalian praktik lah, berarti kan berkelompok, kita hanya menyamarkan bagian yang tidak sempurna. Nah, untuk minggu depan satu orang membawa satu model dengan kriteria wajah yang sudah ibu jelaskan tadi. Kan kemarin cuma tak suruh membawa wajah yang berjerawat. Nah, untuk minggu depan itu kalian membawa ya ada yang berjerawat, ada yang berpigmentasi, kemudian ada yang kita kira harganya bibir sumbing, bekas jahitan dan sebagainya. Kemudian job sheet ya, seperti biasanya kalian wajib buat, karena hari ini kan kalian sudah membuat langkah kerjanya. Jadi minggu depan insya Allah kalian juga lebih bisa. Maka sekarang coba biar tambah semangat, biar Atika galaunya biar dia tambah fokus. Ayo Anggun, kamu silakan memimpin lagi untuk kita goyang dulu.
pembelajaran kali ini kalian akan menjadi lebih pandai, lebih terampil ketika kalian melakukan praktik. Nah, untuk penilaian jangan lupa setiap kali pertemuan kalian harus aktif. Karena apa? Setiap kegiatan ketika pembelajaran itu pasti memilih. Sampai sini paham? Paham. Karena waktu kita juga sudah habis, kita tutup untuk pembelajaran kali ini. Ketua kelasnya